Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Widianti Putri dengan NPM 10060324082. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asri Nuranisa Dewi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan jurnal UAS Bahasa Indonesia ini. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga dan Teman terhadap Tingkat Depresi pada Mahasiswa Baru. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Masa transisi dari kehidupan sekolah menengah ke dunia perkuliahan merupakan fase yang penuh tantangan, mulai dari tantangan akademis, sosial, dan psikologis. Depresi sering muncul sebagai respon terhadap tekanan pada mahasiswa baru. Depresi berdampak serius pada proses belajar dan kualitas kehidupan. Kurangnya dukungan sosial, baik dari keluarga maupun dari teman, menjadi salah satu faktor penyebab depresi. Pentingnya dukungan sosial berfungsi sebagai faktor penghambat atau pencegah dalam penyebab depresi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dukungan sosial keluarga dan teman terhadap tingkat depresi pada mahasiswa baru. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. Lalu lokasi penelitiannya adalah di Universitas Islam Bandung. Populasi dan sampel 100 mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan tahun 2024. Lalu metode pengumpulan datanya adalah kuesioner tertutup berbasis skala Likert. Skala Likert yang digunakan adalah dengan rentang nilai 1 sampai 5. 1 itu adalah sangat tidak setuju, hingga 5 sangat setuju. Instrumen penelitian terdiri dari pernyataan-pernyataan berbasis skala Likert untuk mengukur tingkat dukungan sosial dari keluarga dan teman, serta tingkat depresi. Lalu ada analisis data. Analisis data deskriptif, lalu ada uji korelasi person-product-moment, lalu ada uji regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis data, uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis parametrik. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, sehingga memungkinkan dilanjutkannya ke tahap pengujian hipotesis menggunakan teknik korelasi person dan regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji 3 rumusan masalah utama, yaitu pengaruh dukungan keluarga, pengaruh dukungan teman, serta hubungan keduanya terhadap tingkat depresi pada mahasiswa baru. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama ada uji normalitas, yang menunjukkan bahwa distribusi data residual dari model regresi adalah normal. Nilainya sebesar 0,585, jauh lebih besar dari batas signifikansi yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal, sehingga analisis parametrik dapat dilakukan. Lalu selanjutnya ada uji koefisiensi determinasi atau R-square. Nilai R-square yang didapat adalah 0,140 atau 14%. Interpretasi 14% itu adalah variasi tingkat depresi mahasiswa baru yang dijelaskan oleh dukungan sosial keluarga dan teman. Lalu 86% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Lalu selanjutnya ada uji parsial T. Tujuan uji T adalah mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap tingkat depresi secara individual. Lalu yang pertama ada dukungan sosial keluarga. Nilai T hitungnya adalah 4.539. Lalu nilai signifikansinya adalah 0,006 atau kurang dari 0,05. Lalu dapat disimpulkan, dukungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat depresi mahasiswa baru. Lalu ada dukungan sosial teman. Nilai T hitungnya yang didapat adalah 3,023. Nilai signifikansinya adalah 0,003 atau kurang dari 0,005. Kesimpulannya adalah dukungan teman sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat depresi pada mahasiswa baru. Lalu ada implikasi. Baik dukungan keluarga maupun teman memiliki peran yang sangat penting secara parsial dalam membantu mahasiswa menghadapi gejala depresi.
Lalu ada uji simultan, yaitu uji F. Tujuan uji F ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap tingkat depresi. Lalu hasilnya, nilai F hitung adalah 12.690. Nilai signifikansinya adalah 0,005 atau kurang dari 0,05. Lalu dapat disimpulkan, secara simultan, dukungan sosial dari keluarga dan teman berpengaruh signifikan terhadap tingkat depresi. Artinya, kedua bentuk dukungan sosial ini secara statistik bermakna dan relevan dalam menjelaskan gejala depresi pada mahasiswa baru. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama ada penguatan teori. Temuan ini menguatkan teori dukungan sebagai salah satu faktor pelindung terhadap gangguan psikologis seperti depresi. Menurut teori Cobb, tahun 1976, dukungan sosial meningkatkan kesejahteraan psikologis dengan memperkuat rasa keberhargaan dan perasaan diterima. Mahasiswa dengan dukungan sosial yang kuat memiliki kemampuan adaptasi stres yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada peran krusial keluarga dan teman sebaya. Dukungan keluarga dalam emosional, perhatian, empati, komunikasi terbuka sangatlah penting. Interaksi sehat dan suportif dengan teman juga menciptakan perasaan diterima, krusial di masa transisi kampus. Lalu, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan lingkungan sosial sebagai penyangga tekanan emosional bagi mahasiswa tahun pertama. Selanjutnya, ada dukungan sosial dari keluarga dalam perspektif Islam. Keluarga adalah unit dasar dan sumber utama pembentukan karakter. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 8 menunjukkan perintah berbuat baik kepada orang tua sebagai dasar keharmonisan keluarga. Kasih sayang, perhatian, dan nasihat keluarga adalah cerminan nilai Islam, memberikan kekuatan mental. Lalu selanjutnya ada dukungan sosial dari teman dalam perspektif Islam. Ada hadis riwayat Abu Dawud menekankan pentingnya memilih teman yang positif. Seseorang itu tergantung agama temannya. Teman suportif membantu secara akademik, psikologis, dan spiritual. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, tolong-menolong dalam kebajikan. Kesehatan mental dalam Islam mengajarkan keseimbangan jasmani dan rohani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya bagi tubuhmu ada hak dan bagi jiwamu ada hak. Menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental. Lalu menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman adalah bagian dari ibadah. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dukungan sosial dari keluarga dan teman sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat depresi pada mahasiswa baru. Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima, semakin rendah pula tingkat depresi yang dialami. Dukungan emosional, keberadaan sosial, dan rasa diterima berperan penting dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa. Hasil penelitian sejalan dengan teori psikologi dan nilai-nilai Islam mengenai pentingnya dukungan sosial. Peningkatan dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan pertemanan adalah langkah strategis dalam pencegahan depresi dan peningkatan kesejahteraan psikologis mahasiswa baru. Demikian pemaparan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga dan Teman terhadap Tingkat Depresi pada Mahasiswa Baru. Saya harap temuan ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran lingkungan sosial, keluarga, dan teman dalam menjaga kesehatan mental khususnya pada masa transisi pada mahasiswa baru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.